Selamat pagi, siang, malam bagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Selamat datang di presentasi proposal Bisnis Plan Bolen KG Kelompok 3. Saya dan anggota kelompok 3 lainnya akan mempresentasikan tentang usaha yang memproduksi bolen yang paling lezat di kota Jogja, yaitu Bolen KG Bakery. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christina S. Tentu tidak hanya saya saja. Presentasi ini tidaklah terselesaikan dengan sempurna dan tersaji dengan menarik tanpa bantuan teman-teman hebat saya. Berikut adalah orang-orang hebat yang berkontribusi dalam mengerjakan presentasi ini. Yang pertama ada Amirah Rindang, yang kedua Anissa Novelinda, dan yang ketiga Christina S. dan saya sendiri, dan yang keempat ada dari Wandamar, dan yang terakhir ada Faik. Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa bahasan menarik yang akan saya sampaikan tentang usaha bolen KG Bakery, mulai dari pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, dan keuangan dan rencana pendanaan. Semua akan dibahas lebih mendetail di slide-slide berikutnya. Tujuan dibuat bisnis plan ini adalah untuk membuka cabang dari Bolen KG Bakery. Mari kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Kita mulai dari deskripsi mengenai IKM yang dibahas, yaitu Bolen KG Bakery. Bolen KG Bakery merupakan sebuah IKM atau industri kecil menengah yang bergerak di bidang industri makanan. IKM ini telah berdiri sejak awal pandemi, tepatnya di sekitar bulan Agustus tahun 2022. Bolen KG memiliki 4 jenis makanan yang diproduksi. Produk tersebut antara lain seperti bolen, straddle, cake roll, dan fruit flake. Beralamat di daerah Pregen, Kota Gede, Yogyakarta. Bolen KG didirikan oleh Pak Agus Nugroho dan istrinya Ibu Ida Irianti. Seorang bapak dan ibu yang memiliki anak dan yang berusia 42 tahun. Kemudian, untuk struktur manajemen dan organisasinya dapat dilihat mulai dari direktur hingga staf pemasaran penjualan serta staf produksi. Kemudian, bolen KG ini mempunyai keunggulan dibandingkan oleh bolen dari merek-merek lainnya. Apa saja sih keunggulannya? Oke, nah kita dapat melihat dari peruntukannya yang tidak hanya sebagai oleh-oleh saja, tapi juga dapat dikenal sebagai dari generasi muda juga. Lalu harganya juga lebih terjangkau, sangat minim menghasilkan limbah anorganik dan dipastikan menggunakan bahan-bahan yang alami. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha dari Bolen KG ini. Dimulai dari profil produk Bolen KG, bolen ini merupakan produk oleh-oleh khas Yogyakarta yang terbuat dari pisang yang dibalut oleh lapisan kulit pastry yang dipadukan dengan beberapa isian seperti coklat dan keju. Produk Bolen KG memiliki ketahanan selama 2 hari pada suhu ruang dan 5 hari di kulkas. Bolen KG melakukan produksi setiap hari, sehingga produk yang dihasilkan akan selalu dalam keadaan fresh. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet. Nah, kemudian bagaimana potensi sumber dayanya ya? Seperti yang kita ketahui, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata di Indonesia, baik bagi pelancong dalam negeri maupun luar negeri. Oleh-oleh berupa kuliner khas Yogyakarta tidak terlepas dari 2 makanan, yaitu gudeg dan bakpia. Dengan adanya bolen, yaitu Bolen KG Bakery, dapat menjadi alternatif oleh-oleh yang dapat dibawa oleh para wisatawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis mengenai geografis usaha. Rata-rata makanan di Yogyakarta memiliki cita rasa yang cenderung manis. Hal ini sangat mendukung adanya bolen KG sebagai salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta. Ini dikarenakan produk-produk yang dihasilkan memiliki cita rasa yang manis, sehingga sesuai dengan rata-rata makanan yang ada di Yogyakarta. Bila melihat dari analisis segmentasi dan targetnya, bolen KG dapat diperoleh langsung di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui aplikasi pesan antar. Bolen KG memiliki target pasar masyarakat luas dan turis asing di semua kalangan umur. Produk ini juga memiliki harga yang terjangkau, menyesuaikan pola hidup masyarakat Yogyakarta yang sederhana.
Oke, slide berikutnya menjelaskan tentang hasil analisis SWOT mengenai produk bolen KG. Bolen ini memiliki beberapa strength, yaitu memanfaatkan bahan pangan lokal serta sebagai pionir oleh-oleh roti di Yogyakarta. Lalu weakness-nya berupa umur produk itu sendiri yang terbilang pendek karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Kemudian opportunity atau peluang yang ada, bolen kaki ini berpeluang menjadi ikon oleh-oleh khas Yogyakarta. Namun, ada juga threat, yaitu berupa munculnya kompetitor serupa serta adanya ketidakstabilan harga pokok. Di samping masing-masing komponen SWOT, terdapat korelasi yang dijabarkan lebih lengkap seperti tabel berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan ketiga mengenai metode pelaksanaannya. Yang pertama, dimulai dari persiapan. Tahap persiapan awal yang dipersiapkan adalah melakukan survei pasar, menentukan strategi pemasaran, membuat desain dan akun sosial media, serta marketplace. Selain itu, IKM juga melakukan pencarian supplier, bahan baku maupun packaging produk. Oke, kemudian dilakukan proses produksi, yaitu dilakukan langsung oleh operator dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Produksi diawali dengan menyiapkan bahan, dilanjutkan membuat adonan, lalu adonan yang siap dimasukkan ke oven diolesi kuning telur terlebih dahulu bagian atasnya. Setelah keluar dari oven, bolen siap dikemas dan dipasarkan. Oke, berikut merupakan gambaran flowchart atau diagram alir dari proses produksinya. Oke, berikutnya setelah bolen selesai diproses, kemudian dilakukan proses pengemasan dan akhirnya dipasarkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir dari pelaksanaan, yaitu mengenai keuangan dan rencana pendanaan. Sebelum itu terdapat beberapa batasan mengenai perhitungan biaya. Di antaranya yang pertama, jenis produk bolen KG bakteri yang dianalisis berfokus pada bolen. Kemudian yang kedua, varian bolen yang dianalisis adalah varian coklat, keju, dan mix. Oke, kita mulai dari anggaran biaya. Biaya tersebut dirinci menjadi biaya yang untuk bahan baku produksi yang terdiri dari tepung, pisang, margarin, gula halus, air, dan telur. Kemudian, ada beberapa bahan khusus untuk setiap variannya, dan ada biaya untuk promosi dan perlengkapan. Bila ditotal, biaya yang dibutuhkan untuk sekali produksi atau sekitar 16 box adalah Rp5.306.006. Dari perhitungan sebelumnya, kemudian dilakukan analisis biaya dengan mencari harga pokok untuk produksinya. Ini dibagi menjadi produksi khusus coklat, khusus keju, dan khusus mix. Terdapat juga produksi untuk rata-ratanya, yaitu sekitar Rp6.000 per boxnya. Selanjutnya, terdapat analisis penjualan. Dalam hal ini, dilakukan dengan menentukan harga jual untuk masing-masing varian bolen dengan mempertimbangkan HPP dan margin keuntungannya. Setelah itu, dilakukan perhitungan untuk masing-masing triwulan selama 1 tahun, sehingga didapatkan total pendapatan, yaitu pada triwulan 1 sejumlah Rp25.055.000, triwulan 2 sejumlah Rp28.860.000, triwulan ketiga sejumlah Rp30.500.000, dan triwulan keempat sejumlah Rp33.750.000. Selanjutnya, kita mencari titik impas atau break-even point untuk penjualannya. Asumsi jumlah penjualan ketiga jenis varian, yaitu coklat, keju, dan mix, adalah sama, sehingga harga ketiga produk dapat dihitung rata-ratanya. Dengan rumus sebagai berikut, harga rata-rata varian itu ditemukan dari 32.000 ditambah 35.000 ditambah 37.000 yang merupakan harga dari masing-masing varian, kemudian dibagi 3 dan ketemulah harga rata-ratanya yaitu Rp34.666. Kemudian fixed cost dapat dihitung dengan menjumlahkan total biaya promosi dan harga perlengkapan. Fixed cost didapatkan dengan menjumlahkan antara Rp100.000 dengan Rp5.085.000, sehingga ditemukan fixed cost-nya adalah Rp5.185.000. Kemudian, berdasarkan data di atas, BEP atau break-even point itu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan membagi antara fixed cost dengan pengurangan antara harga per box dan HPP rata-rata per box. Dan ditemukanlah
BEP atau titik impas untuk penjualan bulan KG sebesar 184 box. Nah, berikut merupakan perhitungan payback period pada IKM bulan KG. Diketahui, perhitungan payback period selama 0,539 bulan. Artinya, usaha bulan KG bisa dikatakan balik modal dalam waktu 0,539 bulan atau sekitar 16 hari. Batasan yang digunakan adalah modal awal yang hanya fixed cost dan variable cost, tidak termasuk overhead cost seperti gaji karyawan, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya utilitas. Berdasarkan perhitungan payback period, periode balik modal kurang dari 1 tahun, bahkan tidak sampai 1 tahun. Maka, cash flow dapat dipastikan selalu positif di beberapa tahun ke depan, dan IKM dapat dikatakan sangat layak. Oleh karena itu, nilai NPV akan dinilai positif juga. Kemudian, dilakukan penyusunan mengenai struktur modalnya. Sumber pendanaan yang digunakan pada awal IKM bulan KG merupakan pendanaan mandiri dari pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan pendanaan di awal pembukaan usaha masih tergolong tidak terlalu besar, yang didukung dengan penggunaan kompor dan oven yang telah tersedia di rumah. Proyeksi biaya dibagi menjadi biaya produksi, proyeksi biaya dibagi menjadi biaya produksi, perlengkapan, dan peralatan. Pada biaya produksi, terdapat 2 jenis biaya, yaitu indirect cost dan direct cost, yang perlu dikeluarkan oleh pemilik bulan KG. Indirect cost merupakan biaya yang tidak dibebankan secara langsung pada biaya unit produksi, seperti biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, biaya utilitas, dan biaya operasional. Pada direct cost, seperti harga pokok penjualan produk atau HPP, terkait dengan biaya perlengkapan dan peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang produksi dari bulan KG. Baik, selanjutnya itu dilakukan analisis mengenai potensi keberlanjutan usahanya. Berdasarkan analisis ekonomi di atas, break-even point atau BEP atau titik impas pada produk akan tercapai saat penjualan mencapai 184 box. Sementara itu, berdasarkan perhitungan cash flow, jumlah produk yang terjual untuk masing-masing varian telah melebihi dari BEP-nya, sehingga usaha ini berpotensi untuk terus dijalankan. Selain itu, dapat dilakukan juga promosi secara gencar dan berkala, baik secara daring melalui media sosial dan marketplace untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian, selanjutnya terdapat lampiran dari business plan. Lampiran yang pertama, terlihat proyeksi penjualan dari bulan KG Bakery. Dari triwulan 1 sampai triwulan 4 terdapat peningkatan untuk proyeksi penjualannya, yang dari 25 juta sampai sekitar 33 juta. Lampiran yang selanjutnya yaitu ada proyeksi cash flow. Terdapat 2 jenis lampiran cash flow. Yang kiri itu ada cash flow inflow dan outflow yang menampilkan adanya biaya yang masuk dan biaya yang keluar. Satuannya yaitu dihitung dalam triwulan. Kemudian di sebelah kanan ada cash flow bersih yang mana dihitung dengan selisih dari inflow dan outflow-nya. Satuannya juga tetap setriwulan ya. Lampiran yang berikutnya itu ada profit analysis. Dapat dilihat bahwa varian coklat memiliki profit sebesar 25.217. Kemudian untuk varian keju 30.805.87. Kemudian untuk varian mixnya memiliki profit 28.511.06. Nah, lampiran yang berikutnya itu adalah contoh produk dari bulan KG. Terlihat menarik bukan? Dari gambarnya saja sudah terlihat menggiurkan. Apalagi rasanya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Lampiran yang berikutnya ada CV atau curriculum vitae dari kedua founder bulan KG Bakery. Selanjutnya, lampiran yang terakhir adalah proses flow sheet yang menampilkan dari banyaknya operasi dan hanya terdapat 1 delay. Terima kasih, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf.